Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain amma ba'du. Yang kita muliakan Bapak Kepala Madrasah MANO 01 Limpung, Bapak Maulana Ali Hamzah Sarjana Hukum. Juga kepada segenap Bapak Ibu guru yang kita hormati. Juga pada seluruh tim panitia pelaksana kegiatan Matsama tahun pelajaran 2021-2022 yang kita muliakan. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan Matsama masa yang merupakan perdana bagi semua siswa baru dalam rangka ta'aruf siswa madrasah. Karena ini dasar utama kita saling mengenal antara satu dengan lainnya dan termasuk siswa madrasah mengenal dengan madrasah sekitar yang ada atau kegiatan apapun yang ada di madrasah kita tercinta ini. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita pada kegiatan ini semoga selalu mendapatkan ridho Allah dan mendapat jalan kebaikan bagi kita, sehingga apa yang kita laksanakan dimudahkan oleh Allah, sehingga kita mendapatkan hidayah yang terbaik untuk kita semuanya. Kemudian salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tergolong termasuk orang-orang yang al-mustafa, umat yang dipilih oleh Allah, dan kita mendapatkan syafaatnya sahabat Rasulullah minatinya hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk siswa semuanya, calon siswa Manu yang pada hari ini bisa mengikuti Matsama, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah, terbebaskan dari segala penyakit dan bisa melaksanakan kegiatan ibadah baik yang mahdhah maupun yang sunnah. Oke, untuk kali ini kita sampaikan tentang sejarah singkat adanya atau munculnya madrasah di bawah naungan Nahdlatul Ulama dalam tingkat aliyah. Berawal dari rasa memiliki semangat untuk memperjuangkan pendidikan di wilayah pedesaan, maka sebagian tokoh ulama di kalangan MBCNU Kecamatan Limpung pada saat itu, pada tahun 1985, bergerak merencanakan pendirian sebuah lembaga pendidikan. Untuk memutuskan gagasan ini, maka dibentuklah badan pendiri. Badan pendiri ini diinisiasi oleh beberapa tokoh yang punya inisiator, yang saat itu adalah yang dikomandani oleh pejuang Ansor. Kemudian dibentuklah ada penanggung jawab utama, itu Mbah Kiai Haji Sair almarhum Rais Suriah MSc NU Limpung pada saat itu. Kemudian ada Ketua Haji Mahfud, ini Bapak Kepala Desa Kalisar almarhum pada saat itu. Kemudian ada Bapak Zamasari, ini masih ada di Desa Kesaseh. Kemudian sekretarisnya oleh Sekretaris Ansor pada saat itu Bapak Ali Sadikin BA, dan teman-teman yang lain, anggota yang lain, ini dalam rangka untuk merencanakan berdirinya sebuah madrasah di bawah tingkat aliyah dengan mencari respon dari para ulama NU saat itu. Namun para ulama tidak begitu cepat tanggap tentang tujuan dari anak-anak muda atau tokoh-tokoh muda NU untuk mendirikan sebuah madrasah aliyah. Kemudian pada proses selanjutnya, karena semangatnya para tokoh muda NU saat itu untuk mendirikan sebuah madrasah
maka sangat luar biasa dengan berbagai pendekatan-pendekatan yang dilakukan, baik kepada para tokoh kiai, kepada semua tokoh-tokoh NU di saat itu. Maka atas ridho Allah dimudahkan berdirinya sebuah madrasah aliyah MANU Limpung yang saat itu berada di Banyu Putih. Karena dalam keadaan situasi yang luar biasa, yang sangat membutuhkan pendidikan di bawah naungan Nahdlatul Ulama di tingkat madrasah aliyah, dan saat itu minimnya pendanaan, maka banyak tokoh-tokoh termasuk bapak kepala desa di seluruh desa di Kecamatan Limpung untuk saling membantu tentang berdirinya madrasah aliyah yang dikomandani beliau Bapak Haji Mahfud, kepala desa Kalisalak. Dengan berbagai perjuangan yang sangat luar biasa inilah, maka tahap demi tahap madrasah aliyah berdiri dengan berbagai perjuangan yang sangat luar biasa. Walaupun pada awalnya itu belum ada, semua belum ada, tapi atas kesemangatan mereka berani mendirikan madrasah aliyah dengan seadanya. Namun pada perkembangan selanjutnya ini sangat luar biasa. Pada tanggal 1 Juni 1985 secara resmi badan ini mendirikan madrasah aliyah NU Limpung, sebuah lembaga pendidikan di bawah koordinasi Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, yang berstatus saat itu adalah terdaftar pada kantor Departemen Agama dan Piagam nomor sekian. Dalam kondisi yang serba kurang, yang terpenting adalah pendirian lebih dahulu. Kemudian kita bangun sebuah madrasah yang berada di sebelah barat MTS Banyu Putih, yang saat itu ada beberapa tokoh yang memberikan sekedar tanah yang merupakan luar biasa perjuangan mereka semoga diampuni Allah dosa-dosanya yang luar biasa. Tetap kita doakan sehingga berdirilah bangunan madrasah aliyah NU dengan seadanya. Yang saat itu kalau kita kembali ke sejarah, lantainya masih dalam keadaan tanah, belum ada istilah keramik, apalagi mestar belum ada. Namun siswanya ya luar biasa, walaupun sedikit tapi matang-matang. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, dengan berbagai cara, dengan berbagai usaha agar keberadaan madrasah aliyah itu diakui oleh negara, terus kita perjuangkan, baik dari tenaga kependidikannya atau mungkin keberadaan siswanya, yang sampai kita menyabet beberapa prestasi saat itu. Pada tahun 89 kita pernah meraih siswa yang terbaik se-Karsidenan Pekalongan. Walaupun ketika ditengok di madrasah aliyah, suasana madrasah adalah sangat minim dan sangat perlu banyak perhatian dibanding dengan sekolah-sekolah negeri saat itu. Namun kita prestasi yang sangat luar biasa. Itulah perjuangan para ulama NU untuk memproduk calon-calon generasi muda NU lewat pendidikan madrasah aliyah atau MANU Limpung. Belum ada MANU Banyu Putih, belum ada MANU Satu Limpung, tapi dengan nama MANU Limpung, masih gabungan antara Limpung dan Banyu Putih karena kecamatan belum ada perpisahan, masih satu dalam kecamatan. Setelah berjuang sekian lama,
maka MANO Limpung berubah status menjadi diakui lewat keputusan Dirjen Bin Baga Islam Departemen Agama RI nomor sekian-sekian. Dan pada tahun 2000 dengan SK nomor sekian-sekian menjadi disamakan. Itu MANO Limpung yang saat itu berada di Banyu Putih. Pada tahap berikutnya, berdasarkan hasil akreditasi madrasah yang dilakukan oleh Dewan Akreditasi Madrasah Provinsi tahun 2006, maka Manu Limpung dinyatakan sebagai madrasah terakreditasi A, sangat baik, dengan piagam akreditasi Madrasah Aliyah nomor sekian-sekian. Itulah perjuangan susah payahnya para pendiri dan para penggagas, juga para pendidik, untuk mengeksiskan keberadaan Manu baik di hadapan masyarakat maupun diakui oleh negara. Ini terbukti yang sampai sekarang siswanya bertambah dan bertambah. Seiring perkembangan waktu dan perkembangan wilayah, yaitu munculnya pemekaran kecamatan, adanya program pemekaran kecamatan khususnya di Kabupaten Batang, Kecamatan Limpung, Kecamatan Banyu Putih terpisah. Maka mau tidak mau para pendiri dan para penggagas juga komite saat itu, ulama NU, berbagai cara pendekatan, musyawarah, berhalakoh, mencari solusi yang tepat. Karena di saat itu kita harus berpisah. Sementara siswa yang berada di Limpung karena kondisi situasi dan keberadaan wilayah, kita pahami saat itu pada tahun 2000 sekian, Manu Banyu Putih siswanya juga ada berada di Limpung atau sementara ditempatkan di gedung NU Limpung, walaupun satu nama dengan nama Manu Limpung saat itu belum terpisah. Karena terdesak oleh program pemerintah yaitu pemekaran wilayah kecamatan, maka tidak serta-merta untuk berpisah, untuk mandiri maupun independen dalam rangka mendirikan sekolah skala tersendiri, tidak bergabung dengan Manu yang ada di Banyu Putih. Dengan perjuangan step by step, para tokoh-tokoh NU, komite, dan semua yang bernaung di situ memprogramkan, merencanakan, memusyawarahkan untuk berusaha bismillah. Manu yang ada di Limpung ingin mandiri, tidak lagi bergabung atau bersamaan dengan Manu yang ada di Banyu Putih. Karena apa? Adanya pemekaran kecamatan. Waktu demi waktu berjalan, akhirnya Allah memberikan jalan yang terbaik, memberikan kemudahan yang terbaik, sehingga siswa yang berada, yang KBM-nya berada di Limpung, ini disepakati oleh para ulama dan para pengurus ingin terpisahkan dengan yang berada di Manu Banyu Putih.
Berdasarkan SK Bupati Batang, pemekaran tetap berjalan. Sehingga Manu Limpung berdiri sendiri dan tidak lagi mengikuti yang terpusat dari Manu Banyu Putih. Walaupun secara awalnya adanya Manu Limpung itu memang proses embrionya adalah adanya Manu yang berada di Banyu Putih dengan nama Manu Limpung. Setelah terjadi pemekaran, maka muncullah Manu 01 Banyu Putih, Manu 01 Limpung. Secara undang-undang sudah sesuai atau sudah disahkan oleh negara, langsung pusat Departemen Agama Jakarta. Dan akhirnya terhitung dari tanggal 6 November 2012 sampai sekarang, maka Manu 01 Limpung resmi mandiri sampai sekarang. Yang alhamdulillah siswinya semakin banyak dengan berbagai jurusan yang ada. Setelah kita mandiri, maka semua bentuk administrasi kita olah atau kita laksanakan mandiri, tidak lagi kita untuk menggabung kepada pusat. Inilah perjuangan yang luar biasa, terutama Bapak Ibu guru, untuk memisahkan diri dengan bapaknya yang berada di Banyu Putih. Kemudian tidak hanya Manu Limpung yang berdiri, namun para tokoh-tokoh pendidik di kalangan Nahdlatul Ulama, Bapak Ibu Dewan Guru dan pengurus, kita nyatakan berhasil karena tidak hanya mendirikan Manu, tapi ternyata mampu mendirikan sekolah SMK di Ponegoro, SMK Ma'arif Limpung. Semua embrionya adalah bersumberkan dari Manu Limpung, Manu Banyu Putih. Yang di Limpung namanya SMK Ma'arif, itu juga dulu proses perjuangan dan pendiriannya adalah dari Manu. Artinya bapaknya itu dari Manu, dan SMK adalah anak dari Manu. Termasuk yang di Banyu Putih, berdirilah namanya SMK di Ponegoro. Artinya embrio adanya SMK itu juga dari Manu, sehingga SMK di Ponegoro adalah anak dari Manu. Semua lembaga ini di bawah naungan sama, yaitu naungan Nahdlatul Ulama atau LP Ma'arif NU di tingkat Kecamatan Limpung maupun tingkat Kecamatan Banyu Putih. Oleh karenanya, kalau Anda semuanya sudah masuk ke lembaga ini, insya Allah Anda akan sukses. Kalau Anda benar-benar belajar tekun dan belajar sesuai dengan harapan, kemudian Anda selalu bertakwa kepada Allah, kemudian Anda berbakti kepada kedua orang tua, kemudian Anda selalu mengikuti petunjuk Bapak Ibu guru di madrasah, insya Allah Anda menjadi orang-orang yang sukses minat dunia hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Banyak para alumnus dari Manu kita tercinta yang sudah melalang buana, yang PNS banyak, yang jadi tentara ada, yang jadi kepolisian Polri ada, yang jadi dosen ada. Boleh Anda buktikan, itu banyak alumni kita yang luar biasa suksesnya karena dia ketekunan belajar ketika masih berada dalam madrasah. Makanya Anda mulai sekarang bismillah ditata niat Anda.
Karena belajar hanya 3 tahun di madrasah, Anda konsepkan, Anda manage yang benar, insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Dan para ulama, karena sekolah kita, madrasah kita adalah milik para ulama, maka insya Allah para ulama baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, insya Allah semuanya akan memberikan doa untuk kita semuanya, untuk kamu semuanya. Insya Allah Anda orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Demikian dari kami, kurang lebihnya minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.